Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral habaib al-fudula, ma'asyiral ulama al subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kehadiran kita di tempat yang sangat mulia ini, Majelis Ta'lim, Majelis Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah, senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sejak tadi kita sudah membacakan berapa banyak riwayat hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang diterangkan dengan bahasa Indonesia, kitab Syama'il yang begitu luar biasa. Bagaimana kedekatan Rasulullah dengan para sahabat dan bagaimana kecintaan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan dengan lantunan-lantunan bait, baik lewat qasidah-qasidah dengan dendangan yang sangat merdu. Kalau kita tahu artinya, itu hakikatnya semua adalah segala sesuatu yang terkait dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maulid Nabi yang kita baca pun hakikatnya itu adalah riwayat hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara kita yang memahaminya, tapi ada juga di antara kita yang mencintainya dengan mendengarkan, walaupun tidak paham, tapi rasa mahabbah itu ada di dalam hati. Betul? 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 Alhamdulillah. Kira-kira bagaimana sih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu? Kira-kira bagaimana? Kok bisa kita yang tidak paham itu loh, dibacakan Maulid Nabi tapi hati kita bisa cinta? Betul? Betul? Subhanallah. Apalagi yang paham. Yang tidak paham itu lebih bisa cinta. Apalagi yang paham. Ya, kita orang Jawa, sejak lahir ini, itu sama orang tua kita sudah diperdengarkan sholawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika,
Ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Paham ndak paham itu loh. Keluarga kita mengikutinya, betul? Betul? Luar biasa. Padahal kata orang sekarang tak kenal, tak sayang. Wong kita belum kenal Rasulullah itu kita sudah sayang, betul? Kita waktu kecil dulu, kita menyaksikan anak-anak kita, adik-adik kita yang belum ngerti, bahkan tidak tahu dikatakan itu loh Rasulullah. Kalimat Rasulullah itu mungkin ada yang asing di telinga adik-adik kita, anak-anak kita. Tapi begitu diajak sholawat, ya Nabi salam alaika, ikut anak-anak kita ini. Luar biasa. Padahal belum kenal, tapi sudah cinta luar biasa. Bagaimana kalau sudah kenal? Mudah-mudahan kalau kita kenal Nabi, cinta kita sangat luar biasa, tidak mungkin dipungkiri. Allahumma amin. Pengen tahu Rasulullah? Pengen tahu Rasulullah? Kepingin tahu Rasulullah? Mudah kok mengenal Rasulullah itu. Istri beliau yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anhu, dari sekian istri-istri yang ada, termasuk orang yang sangat dekat sekali, bahkan istri Rasulullah yang paling cerdas, paling pandai, beliau adalah Siti Aisyah. Bahkan di antara wanita-wanita di dunia yang ada sekarang belum tentu ada yang mengalahkan Siti Aisyah. Beliau itu adalah hafizah, apal hadis ribuan. Kita aja yang laki-laki belum tentu apal hadis 10 ya. Ini istri Nabi, ya masa ya juga bekerja sesuai dengan bidang beliau. Bahkan beliau ini menghafalkan hadis Nabi ribuan, luar biasa. Tatkala ditanya Siti Aisyah itu, wahai Siti Aisyah, tolong ceritakan kepada kami bagaimana sih Rasulullah itu. Ya namanya kepingin tahu. Para sahabat juga kepingin tahu persisnya bagaimana sih Rasulullah, akhlaknya bagaimana, pribadinya bagaimana. Ternyata jawabannya pendek. Kata Siti Aisyah, mensifati suaminya yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cuman kalimat kana khuluquhul Quran. Kalau kepingin kenal Nabi, karena dulu alias Nabi itu khuluquhul Quran, akhlaknya persis dengan Al-Quran, segala sesuatunya persis dengan Al-Quran. Mungkin bahasa sekarang dikatakan Al-Quran jalan. Jadi kalau kita kepingin kenal Nabi, ya harus kenal Al-Quran. Al-Quran ini luar biasa. Apa yang kita baca dari awal Alif Lam Mim sampai surat An-Nas itu semuanya dirangkai dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu Al-Quran? Al-Quran kalamullah, yaitu firman Allah, al-munazzal ala Rasulillah, yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-muta'abbad bidilawatihi, yang orang membacanya itu dinilai ibadah, wal mu'jiz bisuratin, dan Al-Quran itu bisa mengalahkan musuh-musuhnya, hanya ditantang dengan membuat satu surat, itu musuh-musuh dimanapun tidak akan mampu untuk menyaingi Al-Quran. Allah sendiri yang menantang musuh-musuh Islam. Allah sendiri.
Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mithli. Wa in kuntum, apabila kalian fi raibin, ragu, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, tentang apa alias Al-Qur'an yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bi suratim min mithli, datangkan satu surat saja yang semisalnya, yang terpendek surat Al-Kautsar 3 ayat. Kalau ada yang mampu, maka orang tersebut ya hebat. Tapi kenyataannya mulai zaman Al-Quran diturunkan sampai sekarang gak ada namanya Quran tandingan, gak ada sempurna ya. Ada katanya bilang itu, ada web katanya ada Quran tandingan, itu punya Syiah itu katanya, ya punya Syiah katanya. Oh bukan, mereka meyakini tapi tidak berani mencetak. Meyakini Quran kami adalah lebih besar 3 kali lipat daripada Qurannya umat Islam. Kita tantang, cetak kalau berani, cetak sekarang kalau berani. Tidak ada yang berani. Coba dicetak 90 juz, geger dunia ini. Kalau dicetak di Iran, hancur Iran. Potongan tangan beb, ya, tidak usah potongan tangan, potongan leher tidak apa-apa, saya berani. Kalau ada yang berani mencetak Al-Quran tidak sama dengan milik umat Islam, pasti akan hancur. Jangankan begitu ya ikhwan, orang mencetak tidak sengaja salah, itu pun ketahuan loh. Tidak ada cetakan Al-Quran yang salah tidak ketahuan di dunia ini, tidak ada ceritanya. Luar biasa. Berarti Rasulullah juga memiliki sifat kana khuluquhul Quran. Sama. Tidak ada yang apa namanya menduakan Rasulullah, itu tidak ada. Karena Rasulullah ini sifatnya sama dengan Al-Quran. Luar biasa, dikatakan kana khuluquhul Quran. Loh, ini ada Bapak Haji Sanusi ya, sebagai wakil bupati kan tahu namanya undang-undang itu ya, undang-undang negara, aturan main kan tahu ya. Unik. Kalau aturan main negara itu pasal-pasal ya biasalah. Misalnya ya, oh maaf saya tidak hafal ini, misalnya barang siapa gitu ya yang barang siapa yang melanggar peraturan lalu lintas dengan menerobos lampu warna merah maka akan dihukum atau akan didenda tilang dengan membayar sekian sekian sekian, kan begitu. Itu bahasa apa? Hukum. Bahasa hukum. Saya suruh baca 3 kali bosan ya, terang-terangan. Betul? Al-Quran ini enggak. Al-Quran ini hukum. Tapi bahasanya bahasa sastra. Ada Pak di dunia ini hukum negara pakai bahasa sastra? Tidak ada. Tidak ada. Jadi kalau ada orang muslim, qadhi, apa qadhi ini? Hakim muslim akan mengerjakan, mengamalkan hukum Islam, maka dia buka Al-Quran. Ada di sana perqadhian. Tapi bahasanya juga bahasa indah yang luar biasa. Contoh misalnya surat-surat Alif Lam Mim itu ya, surat Al-Baqarah itu kan banyak hukum-hukum ya. Enak dibaca. Alif Lam Mim gitu ya. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya. Terus loh, ini isinya dibaca surah Al-Baqarah, isinya ini banyak undang-undangnya, peraturannya, tapi bahasanya dengan bahasa yang indah, luar biasa. Artinya Nabi Muhammad pun kalau bicara kana khuluquhul Quran. Ini mencari apa saja di Quran ada, dan Rasulullah yang mengamalkannya.
sakit, mau cari pengobatan di Quran. Ada. Yang bilang nggak ada itu karena tidak mempelajari detailnya Al-Quran. Dulu ada beberapa sahabat radhiyallahu taala anhum, ya, tugas keluar kota. Sampai mereka ini di suatu pedalaman, kemudian ringkas cerita ya, panjang saya karena sudah malam juga ya, saya ringkas cerita. Sampailah mereka ini ketemu dengan penduduk yang mereka, para sahabat ini lapar sebenarnya, tapi sayangnya tatkala ya mengajukanlah begitu ya, mungkin ada makanan di sini nggak diterima sama penduduk setempat, maklum nggak kenal. Akhirnya para sahabat ini mencari tempat mereka beribadah di situ. Ya kalau sekarang mungkin di musola kecil begitu ya. Kemudian ringkas cerita, ternyata ada satu dari penduduk desa yang semula menolak itu datang kepada para sahabat radhiyallahu taala anhu. Ini si orang desa ini melihat, loh, ini orang beribadah, mereka belum tahu siapa Tuhannya, tapi dengan sholat, ya, rukuk, sujud, ini menandakan orang beribadah ini. Nah, ini kalau ada orang beribadah, menurut si orang desa tadi ini, pasti dia dekat dengan Tuhannya. Wah, mungkin saya akan minta tolong orang yang dekat dengan Tuhannya itu. Maka si orang desa ini datang menghadap kepada para sahabat yang ringkasnya mengatakan, hei tuan-tuan, kebetulan kepala suku kami ini sakit. Mungkinkah dari kalian ini yang bisa mengobatinya? Maka salah seorang sahabat mengatakan, iya, saya akan datang. Kemudian beliau datang kemana? Ke rumah kepala sukunya yang sakit itu. Kemudian minta air, saya minta air. Dengan ijtihad sahabat ini, maka beliau baca surat Al-Fatihah sampai waladhdallin amin, ditiup fu gitu ya. Kemudian disuruh minum itu si kepala suku yang sakit. Subhanallah, begitu diminum sembuh. Kemudian kata sahabat ini, ya kamu sudah sembuh kan? Ya sekarang saya minta bayaran katanya. Saya minta ganti rugi dong. Ya tadi saya lapar, nggak kamu kasih makan. Ya sudah, kamu kasih makan. Oh enggak. Kalau makan gitu aja kan enak, kasihan teman-temanku yang lain. Secara ringkas terjadi kesepakatan bahwa sahabat yang mengobati orang ini mendapatkan, ada riwayat mengatakan 2 ekor kambing. Ada yang riwayat mengatakan 2 ekor kambing. Kita ngambil yang itu saja ya. Langsung dibawa kembali, alhamdulillah sudah dapat ya 2 ekor kambing gara-gara mengobati orang sakit dengan bacaan surat Al-Fatihah. Dibawa ke kawan-kawannya. Kata kawan yang lain, sudah sembelih. Tapi ada di situ orang yang mengatakan, jangan sembelih dulu, kita nggak tahu ini halal apa haram ini. Kita kan belum pernah diajari Nabi ini halal apa haram ini. Maka mereka akhirnya datang lagi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan, ya Rasulullah, tadi saya ini ijtihad mengobati orang dengan bacaan surat Al-Fatihah. Kira-kira boleh ndak dagingnya dimakan ini, hasilnya ini ya, hasilnya ini. Maka Nabi mengatakan, ya sembelih dan aku minta sampilnya, itu kakinya katanya. Tahu sampil kan? Subhanallah. Ini pengobatan yang direstui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fihi shifaun lin nas. Dalam Al-Quran itu ada shifaun lin nas, pengobatan bagi orang yang membutuhkan. Masih banyak. Dulu ada orang yang ingin menyaksikan apa benar Al-Quran ini firman Allah atau bikinan manusia saja. Maka diadakan penelitian. Banyak penelitian itu yang ditemukan karena mukjizat Al-Quran yang sangat luar biasa. Sampai suatu saat ada sekelompok astronot ya, astronot ya, naik ke langit. Sudah naik ke langit sekelompok itu. Kemudian tatkala sudah di atas awang ya, di awang-awang, di atas awan, ini ada yang membuka jendela. Ternyata di atas sana ini orang ini tidak bisa bernafas. Waktu
di dalam kapal atau di pesawatnya ini masih bernafas karena membawa oksigen. Nah, dia coba, dia buka pintunya, dia naik ke atasnya tanpa oksigen, akhirnya dia ini merasa sesak nafas. Sesak nafas. Subhanallah, di atas awan ternyata yang kelihatannya ini luas macam demikian malah tidak bisa bernafas. Kemudian dia turun, dia cerita sama seorang ilmuwan muslim. Dia bangga mengatakan bahwa saya sudah menemukan ya, suatu hal yang belum pernah ditemukan oleh siapapun. Ternyata di atas awan yang kelihatan banyak udara itu, ternyata di sana nggak ada udara, namanya ruang hampa udara. Kita tidak bisa bernafas, kalau mau bernafas menjadi sesak nafas. Maka dijawab sama ilmuwan muslim, kamu baru menemukan, ini 14 abad yang lampau, sekian abad yang lampau, ini sudah diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran. Sudah diterangkan masalah ini, itu kecil. Kamu bangga, ilmuwan itu, profesor itu ya. Profesor apa ini? Ada ayat yang menerangkan tentang masalah gimana ruang di atas itu bagaimana. Dalam ayat yang ringkas saya potong ya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyikon haraja ka'annama yas'adu fis sama, yang artinya barang siapa yang Allah akan menyesatkan orang tersebut, yaj'al sadrahu dayyikon haraja, maka Allah akan mempersempit bagi dia ini kelapangan dadanya, dipersempit dan dia merasa jenuh, merasa sumpek, merasa sempit, merasa apa ya? Sesak. Ya. Siapa orang yang Allah sudah mengatakan dia ini karena dianya orang kafir, munafik misalnya, maka dia akan hatinya menjadi sempit, menjadi apa? Tidak lega gitu ya. Kata Allah SWT, ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan dia ini naik ke langit. Kalau dia naik ke langit pasti dadanya akan sesak. Ka'annama yas'adu fis sama. Ini perumpamaan yang luar biasa yang belum pernah ditemukan oleh ilmuwan manapun. Sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Apa itu? Kalau kalian nekat naik ke langit, pasti dadamu akan sesak. Dan ilmuwan tadi itu menemukannya, yang menurut bahasa sekarang di atas sana ada ruang hampa udara. Kalau ruang itu hampa udara, kita nekat masuk di situ, maka dada kita akan sesak. Kalau sesak akan mati. Ini ada di dalam Al-Quran. Mu'jizatul Quran, luar biasa, banyak mukjizat Al-Quran ya. Karena itu kita ma'asyiral muslimin, kalau ada orang menghina Al-Quran, hancur. Kita melihat saja, maka orang tersebut akan berhadapan dengan Allah. Ini kehendak Allah, mu'jizatul Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami Allah yang menurunkan Al-Quran itu, dan kami juga yang akan menjaganya. Tidak ada orang yang bisa merubah Al-Quran, tidak ada. Orang yang melecehkan Al-Quran selamat, tidak ada. Wong yang menjaganya itu Allah. Inilah yang dikatakan Nabi kita ini dijaga oleh Allah. Namanya Nabi yang maksum, karena
kana khuluquhul Quran. Karena Nabi itu akhlaknya Al-Quran. Al-Quran itu dijaga oleh Allah, maka Nabi pun dijaga oleh Allah. Kalau ada orang melecehkan Al-Quran, berarti dia ini melawan Allah, menentang Allah dan menentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Naudzubillahi min dzalik. Karena itu jangan coba-coba membela penista Al-Quran. Hancur. Yang menistakan hancur, apalagi juga yang membelanya pasti juga hancur. Naudzubillahi min dzalik. Karena apa? Menentang Allah dan menentang akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mukjizat Al-Quran nyata. Ini Al-Quran jangankan satu mushaf penuh, ayat Al-Maidah 51 dikatakan untuk membodohi. Ya, Ahok itu loh, kenal Ahok? Kenal Ahok? Kalau nggak kenal ya kebacot ya. Ahok sama Fir'aun, kembar itu ya, saudaranya. Duh, jangan kira orang yang datang kemarin dan juga kawan-kawan yang mengadakan aksi damai, jangan kira itu kemauan pribadi-pribadi, jangan. Itu Allah yang menggerakkan. Allah yang menggerakkan. Tidak mungkin kalau bukan Allah yang menggerakkan, tidak mungkin. Sekian banyak, sekian juta orang bisa tertib luar biasa akhlak. Kalau bukan Allah yang menggerakkan, tidak mungkin. Dan itu mendapatkan restu dari Rasulullah karena khuluquhul Quran, karena Rasulullah itu akhlaknya Al-Quran. Jadi Rasulullah pun membela Al-Quran, jadi Rasulullah pun bangga dengan orang-orang yang membela Al-Quran. Pasti Rasulullah murka kepada penista Al-Quran dan pembela penista Al-Quran. Naudzubillahi min dzalik. Apapun alasannya, kita adalah pembela Al-Quran. Setuju? 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 Tak ada rasa takut. Penjara itu kecil kalau dibandingkan dengan neraka. Siapa bilang penjara itu besar? Kalau kita dituntut ke penjara, sedangkan Allah mengatakan kalau kamu menista Al-Quran dan pembela penistaan Al-Quran, nih neraka. Berani menentang Allah? Siapa berani? Tidak ada kalau itu muslim, kecuali kalau orang kafir dan munafik. Naudzubillahi min dzalik. Kalau kafir dan munafik ya asli memang melawan Al-Quran. Jadi kalau ingin mencintai Nabi, ya cintai Al-Quran. Kenapa? Karena menurut Siti Aisyah bahwa Nabi itu kana khuluquhul Quran. Majlis manapun, majlis maulid, majlis ta'lim, pendidikan-pendidikan, pesantren-pesantren, masjid-masjid, apapun yang menamakan Islam, kalau ternyata anti terhadap Al-Quran, itu bukan majlis yang baik. Kalau anti terhadap Al-Quran, walaupun dibaca Al-Quran 1000 kali, tapi kalau dia tidak membela Al-Quran, maka banyak contohnya orang-orang orientalis kafir. Mereka mempelajari Al-Quran bukan untuk diyakini kebenarannya, bukan untuk diamalkannya, tapi untuk sengaja menurut mereka dicari celahnya dalam standar mereka. Orang-orang kafir orientalis, dan orang-orang kafir orientalis sudah punya anak didik di Indonesia, namanya kaum liberal. Kaum liberal tiada lain adalah titisan orang-orang orientalis barat kafir. Naudzubillahi min dzalik. Karena itu tatkala Ahok menistakan Al-Quran, tatkala Ahok menistakan Al-Quran, maka muncullah pembela-pembela Ahok
dari kalangan orang-orang liberal yang tiada lain adalah penerus orang-orang kafir dari orang-orang orientalis barat. Itulah mereka pembela Ahok. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita yang hadir dalam majelis ini menyertai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyertai Al-Quran, membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membela majelis taklim, membela orang-orang yang hatinya bersih, membela mujahid-mujahid yang benar-benar cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita dijadikan orang-orang yang kelak selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada kata-kata yang kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.